had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Sobat, tahu nggak barusan itu suara apa? Atau suara siapa? Suara yang barusan kita dengar itu bukan hantu. Itu suara manusia pertama yang berhasil direkam dan disimpan dalam sejarah dunia. Hari ini, tepatnya tanggal 19 Februari 148 tahun yang lalu, Thomas Alva Edison resmi mematenkan alat ajaib itu. Namanya fonograf. Sekarang coba kita bayangkan kalau kita ada di lab Edison saat itu. Dulu orang percaya kalau suara itu kayak asap, begitu diucapkan, hilang ke bawah angin. Mustahil untuk ditangkap. Tapi, Edison punya ide gila. Dia teriak ke sebuah corong yang tersambung jarum. Jarum itu menggores lembaran timah. Stafnya bingung. Bos, lagi ngapain kita? Tapi, begitu Edison memutar balik alatnya, mesin besi itu pun ngomong balik. Mengulang nyanyian Edison tadi. Satu ruangan merinding. Ada yang pucat, mengira itu sihir. Padahal itulah sains. Tapi ada satu fakta ironis yang jarang orang tahu. Sang penemu alat ini, Thomas Alva Edison, ternyata tuli sebelah. Sejak kecil pendengarannya rusak. Dia hampir nggak bisa dengar suara burung atau musik. Kok bisa orang tuli bikin alat audio? Jawabannya menohok. Edison pernah bilang, justru karena dia tuli, dia terbebas dari gangguan. Dia nggak perlu dengerin orang-orang yang meremehkan dia. Dia nggak perlu dengerin gosip atau kebisingan yang nggak penting. Dia cuma fokus pada rekaman di dalam kepalanya sendiri. Nah, Sobat Teras Iman, jauh sebelum Edison, Tuhan sebenarnya sudah kasih kita mesin perekam super canggih. Namanya hati dan pikiran. Bedanya sama alatnya Edison, mesin rekaman kita ini tombol rekodnya nyala 24 jam, non-stop. Sekarang coba cek hari ini, apa aja yang sudah kita rekam. Mungkin tadi pagi kita merekam video berita yang bikin cemas. Terus siangnya kita merekam kata-kata pedas teman yang bikin sakit hati. Sorenya kita merekam keluhan tentang macet atau keuangan. Hati-hati sobat, rekaman itu punya fitur tersembunyi namanya autoplay. Pernah nggak lagi diem, tiba-tiba rasa cemas itu muter sendiri? Atau tiba-tiba hati kita jadi uring-uringan? Itu tandanya kaset di kepala kita sedang memutar hal-hal keruh. Nah, bedanya lagi nih, kecanggihan alat perekam kita dari Tuhan. Kalau mesin Edison bisa diputar ulang, hati kita bisa direkam ulang atau ditimpa, atau bahasa kerennya override. Raja Daud mengajarkan trik jitu di Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Satu-satunya cara menghapus rekaman negatif adalah menimpanya dengan yang positif. Mulai hari ini, yuk kita tiru Edison. Belajarlah sedikit tuli. Tulikan telinga kita dari omongan yang menjatuhkan. Tulikan hati kita dari kecemasan yang gak perlu. Ganti rekamannya dengan janji Tuhan, supaya hidup kita akan memutar lagu yang indah, bukan kebisingan. Sobat Teras Iman, mari kita bersihkan rekaman hati kita lewat doa hari ini. Tuhan Yesus, Sang Sumber Damai, terima kasih karena Engkau memberikan kami pikiran yang canggih. Kami mengaku, seringkali kami membiarkan hal-hal sampah dan suara negatif terekam di hati kami, sampai hidup kami bising dan gelisah. Hari ini, kami mau menekan tombol stop. Bantu kami menimpa segala kecemasan, dendam, dan ketakutan itu dengan janji firman-Mu. Mampukan hati kami untuk sedikit tuli terhadap suara dunia, supaya kami bisa mendengar suara-Mu lebih jelas. Jadikan hati kami alat yang memutar irama damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.
Sobat Teras Iman, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.